Suara saya sudah terdengar, halo? Oh, terdengar, Pak. Jadi Dengar Bapak. kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmu sholihatu illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi. Kawan-kawan mahasiswa yang saya share file yang sudah diterima oleh kawan-kawan. Terlihat, halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Bapak. Baik. Jadi kita sudah masuk ke contoh yang ketiga, ya. Jadi bagaimana nanti kita akan melakukan analisis perbandingan lebih dari dua kelompok, ya. Jadi lebih dari dua itu berarti minimal tiga, ya. Jadi yang saya contohkan ini nanti itu ada 4 kelompok, ya. Jadi kasusnya begini, ya. Jadi nanti kita akan mengembangkan contoh lebih lanjut dalam diskusi kita nanti. Jadi contohnya begini, ya. Sebuah penelitian ditujukan untuk mengetahui cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa. Kemudian dilakukan percobaan atau eksperimen 4 metode belajar bahasa Inggris yang berbeda diuji cobakan kepada 4 kelompok siswa. 4 metode belajar tersebut adalah yang pertama, belajar bahasa Inggris melalui pembentukan komunitas bahasa Inggris, seperti kampung Inggris gitu ya. Jadi ada sebuah komunitas yang di komunitas itu nanti mereka harus bercakap-cakap dengan bahasa Inggris. Itu model yang pertama. Model yang kedua, yaitu kelompok yang nanti belajar bahasa Inggris melalui membaca buku-buku novel berbahasa Inggris. Jadi di kelompok itu mereka diberi bacaan novel-novel ya berbahasa Inggris ya. Jadi selama beberapa hari ya atau beberapa bulan mereka diberi buku-buku novel yang berbahasa Inggris. Mereka suruh baca ya. Lalu yang ketiga, belajar bahasa Inggris melalui pembiasaan mendengarkan musik-musik yang liriknya berbahasa Inggris. Jadi diperdengarkan lagu-lagu ya, yang itu liriknya berbahasa Inggris. Lalu yang keempat, belajar bahasa Inggris melalui pembiasaan nonton film-film berbahasa Inggris ya. Jadi ada 4 model yang itu diuji cobakan. Nanti kira-kira dari 4 model itu apakah sama saja hasilnya ya. Jadi pada akhirnya itu nanti kemampuan bahasa Inggrisnya sama saja ataukah ternyata berbeda gitu ya. Jadi kalau berbeda itu berarti pasti ada model tertentu ya atau perlakuan tertentu yang lebih baik dari yang lain ya. Terbayang ya cerita ini ya. Jadi kasusnya ini adalah kita membandingkan rata-rata dari kelompok-kelompok ya. Apakah ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak ya. Nah, risetnya sebenarnya bisa eksperimental, bisa non eksperimental. Kalau yang saya contohkan ini adalah contoh penelitian yang eksperimental gitu ya. Jadi kita dalam mempraktekkan metode ini ya, analisis ini nanti konteksnya bisa penelitian eksperimental, bisa juga penelitian yang non eksperimental. Jadi kalau penelitian eksperimental itu yang seperti ini ya. Jadi kita butuh 4 kelompok ya. 4 kelompok ini kita usahakan yang setara kemampuan awalnya ya, usianya ya setara ya, variabel-variabel lainnya sudah diupayakan hampir sama ya. Lalu 4 kelompok itu kita beri perlakuan yang berbeda. Nanti apakah hasilnya sama saja atau ada perbedaan. Nah ini berarti eksperimental. Ada kalanya penelitian itu nanti non eksperimental, berarti kita nggak perlu eksperimen gitu ya. Ada yang bisa memberi contoh misalnya, jadi ada 4 kelompok, lalu kita bandingkan, dan kita tidak perlu bereksperimen. Misalnya gimana? Contohnya, contoh penelitiannya. Misalnya saya ingin membandingkan, apa misalnya? Saya ingin membandingkan, apa? Yang itu nanti kita nggak perlu eksperimen. Ya, kalau ini kan eksperimen ya. Eksperimen. Tinggi badan, Pak. Oke, gimana ceritanya? Jadi mau Apakah membandingkan Oke, apakah ada perbedaan rata-rata tinggi badan antara orang Indonesia, terus Amerika, terus Malaysia, antar Malaysia, dan Korea. Australia. oke, misalnya 4 ya, misalnya 4. Atau mungkin pilih 4 itu yang kira-kira jangan yang serumpun ya, jangan yang serumpun. Kalau misalnya Indonesia sama Malaysia dengan serumpun ya. orang Malaysia boleh. Gimana?
Korea. Kalau bisa jangan yang serumpun. Kalau Indonesia, Malaysia itu satu rumpun ya. Pak, diganti Arab Mungkin Malaysianya. mungkin berdasarkan benua Indonesia, aja ya. Afrika, Berdasarkan Arab. benua atau benua aja ya. Kan ada berapa benua di dunia ini? Di dunia ini ada berapa benua? Halo? Ada berapa benua? Loh, kok pakai ngitung? Ada berapa? 5 kayaknya Pak, 5. 5. Benua Asia, Afrika, Amerika, Australia, satunya Eropa. Eropa. Ya, benua Eropa. Jadi misalnya saya ingin meneliti, apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara orang-orang Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Ya. Jadi nanti setiap benua itu diambil sampelnya, gitu ya, diambil sampelnya yang mewakili negara-negara Asia, yang mewakili negara-negara dan seterusnya. Berarti penelitian yang seperti ini perlu eksperimen nggak? Tidak, Pak. Tidak perlu eksperimen, kita langsung ambil data aja kan? Iya, Yes. Bapak. Oke, jadi nanti untuk menerapkan ini ada kalanya itu penelitiannya desainnya adalah eksperimental, ada kalanya non eksperimental ya. Jadi yang saya contohkan ini, yang saya tulis ini adalah contoh penelitian kalau penelitiannya eksperimental ya. Nanti kawan-kawan bisa menerapkannya di konteks yang berbeda ya. Baik, berarti kita sudah terbayang kira-kira nanti terapannya itu seperti apa dalam dunia nyata ya. Ada yang memberi contoh lagi, misalnya saya ingin meneliti apakah ada perbedaan apa gitu, coba. Mungkin satu orang ya, yang menarik, nggak harus tentang negara ya. Perbandingan rata-rata waktu belajar siswa berdasarkan jenis sekolah dan jenis kelamin bisa nggak, Pak? Oke, gimana? Diulang. Jadi nanti itu ada perbandingan antara jam belajar siswa, yaitu siswa laki-laki SMP, siswa laki-laki perempuan, siswa laki-laki SMA, dan siswa perempuan SMA. Oke, berarti kita ingin membandingkan apakah ada perbedaan rata-rata jam belajar berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Berarti faktornya ada berapa? 2, begitu ya? 2. Yaitu berdasarkan faktor jenjang pendidikan dan faktor jenis kelamin. Maka nanti ada 2, Pak. Iya, ada 2 ya. Jadi nanti kalau seperti itu berarti nanti analisisnya menggunakan bukan one way ANOVA, tapi two way ANOVA. Begitu ya. Kalau yang saya contohkan ini adalah satu faktor, yaitu faktor apa? Berdasarkan apa ini? Berdasarkan metode belajar, gitu ya. Jadi hanya berdasarkan satu faktor. Makanya istilahnya adalah one way ANOVA. Terjemahannya adalah one way itu biasa diterjemahkan satu arah atau satu jalur ya. Di buku-buku lain mungkin menggunakan istilah yang berbeda. Nah, baik. Nah, istilah ANOVA itu sebenarnya singkatan ya. Singkatan dari apa? Analysis of variance. Ya. Jadi menganalisis varian ya. Varian itu keberagaman. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu analisis varian. Maka lalu singkatannya menjadi ANAVA. Jadi kalau di buku-buku lain mungkin menggunakan istilah bahasa Indonesianya, ada yang menulis ANAVA ya. Itu berarti sudah diindonesiakan. Itu singkatan dari analisis varian. Kalau tertulis ANOVA seperti ini, itu singkatan dari analysis of varian menggunakan istilah bahasa Inggris. Tapi itu intinya sama ya, teman-teman ya. Baik. Jadi penelitian ini tujuan umumnya adalah mengeksplorasi pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa. Jadi nanti kalau mau dikasih judul penelitian ini, boleh aja judulnya pengaruh metode pembelajaran terhadap kemampuan bahasa Inggris siswa. Jadi bisa ditulis seperti itu judulnya ya. Kan itu artinya apakah perbedaan metode itu menyebabkan perbedaan hasil belajar, begitu ya. Apakah metode yang berbeda-beda dalam pembelajaran bahasa Inggris itu akan menyebabkan hasil belajar bahasa Inggrisnya juga akan berbeda-beda? Kalau tidak, berarti ternyata nggak ada pengaruhnya, kesimpulannya. Kalau iya, berarti ada pengaruhnya. Berarti ada satu metode yang efeknya ternyata lebih baik daripada metode yang lain. Nah, baik gitu ya. Jadi tujuan khususnya adalah membandingkan kemampuan bahasa Inggris siswa
dalam kelompok pembelajaran dengan metode yang berbeda, yaitu melalui komunitas, novel, musik, dan film. Nah, hipotesis penelitiannya kita sudah pernah membahas khusus terkait hipotesis ya, kalau nggak salah ya, di pertemuan yang keberapa itu ya, saya lupa ya. Jadi dugaannya adalah, jadi hipotesis penelitiannya itu bahwa kemampuan bahasa Inggris siswa antar kelompok pembelajaran dengan metode yang berbeda itu akan berbeda. Dugaannya itu begitu, gitu ya. Jadi kita menduga nanti hasil belajarnya akan berbeda kalau metodenya berbeda. Nah, hipotesis statistiknya masih ingat kemarin? Kalau hipotesis penelitian ditulis di bab berapa? Ditulis di bab 2. Kalau hipotesis statistik ditulis di bab 3. Itu kemarin sudah kita bahas ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak, udah. Oke. Bapak. Nah, hipotesis statistiknya ya, berarti kita harus menulis H0-nya apa, H alternatifnya apa. H0-nya, ingat bahwa kalau nulis H0 itu selalu dalam bentuk sama dengan, gitu ya. Kemarin mu melambangkan apa? Ya kayak huruf U ini kan dibaca mu ya. Itu abjad Yunani. Mu ini melambangkan apa? Mu yang ini nih. Ini kan ada mu1 sama dengan mu2, sama dengan mu3, sama dengan mu4. Mu ini melambangkan apa? Melambangkan yang mu ini loh. Hipotesis atau Pak? Kalau hipotesis yang ini ya, H ini melambangkan hipotesis ya. H0 itu melambangkan hipotesis 0. Mu ini melambangkan apa? Rata-rata populasi. Oke. Rata-rata. Dalam hal ini tadi rata-rata apa? Dalam contoh ini rata-rata apa? Rata-rata populasi dari Rata-rata apa yang kita bandingkan ini? Yang kita bandingkan ini apa? kemampuan bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris siswa, gitu ya. Aktivitas. Jadi yang kita bandingkan ini kemampuan bahasa Inggris siswa. Berarti mu1 ini melambangkan apa? Rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa pada kelompok kelompok satu atau satu ini apa? Besar. Yang belajar komunitas. Oke. Komunitas bahasa Inggris. Dan seterusnya mu2 itu berarti di kelompok 2 dan seterusnya. Berarti membacanya gimana nih? Hipotesis nolnya itu. Hipotesis nolnya berbunyi bahwa rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa pada kelompok yang belajar menggunakan metode komunitas sama saja dengan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa yang belajar menggunakan metode novel. Dan juga sama saja, begitu ya, dengan rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswa yang belajar menggunakan metode musik dan seterusnya. Jadi cara bacanya begitu kan? Sama saja itu berarti semuanya ini sama saja, ya kan? Jadi H0-nya ini dengan bahasa yang sederhana mengatakan rata-ratanya ternyata adalah sama saja. Jadi rata-rata kemampuan bahasa Inggris siswanya itu sama saja semuanya, ya. Jadi berarti tidak ada perbedaan. Ingat bahwa H0 itu kenapa disebut 0 ya? Itu no effect atau no different. Tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Makanya selalu tertulis dalam bentuk sama dengan, gitu ya. Nah, hak alternatifnya itu tidak semua mu sama. Berarti pasti nanti ada tidak satu yang berbeda setidaknya ya. Jadi setidaknya ada satu yang berbeda ya. Jadi berbeda itu bisa lebih baik, bisa lebih rendah ya. Nah, oke. Nanti datanya misalnya seperti ini ya. Jadi nanti treatment diberikan secara intensif selama 1 semester. Dan pada ujung semester dilakukan tes TOEFL. Data yang didapatkan adalah sebagai berikut. Jadi ini ada 4 kelompok ya. Diajar menggunakan metode yang berbeda. Lalu nanti di ujung semester mereka semuanya dites ya, tes TOEFL. Skornya lalu begini ya. Maka data inilah yang nanti akan diolah nanti menggunakan ANOVA ya. Jadi ujinya itu ya uji F ya istilahnya. Kalau kemarin kan uji T ya. Jadi kalau uji di ANOVA ini nanti ujinya adalah uji F ya. F itu apa? Jadi mungkin nanti ada yang tanya, kenapa disebut uji F begitu ya? Karena ini yang menggagas namanya adalah Fisher begitu ya. Makanya untuk menghargai idenya, gagasan dia ya beliau, maka kemudian statistik temuannya itu diberi nama
statistik uji F. Jadi F ini singkatan dari apa tadi? Singkatan dari Fisher, dan itu nama orang ya. Kalau yang kemarin uji T itu apa? Kalau ini kan F singkatan dari nama orang. Kalau T yang kemarin kita bicarakan itu nama apa? Apakah nama orang juga? Nah, dalam ceritanya ya, dalam sejarahnya ya, yang tertulis bahwa T itu ya, T di situ adalah singkatan dari student. Ya. Kan singkatan itu nggak harus diambil dari huruf yang paling depan. Tapi bisa saja singkatan itu diambil dari huruf yang paling belakang ya. Jadi student. Apa artinya student? Murid, begitu ya. Jadi ceritanya ini statusnya masih mahasiswa ya. Belum lulus kuliahnya, masih mahasiswa, student ya statusnya. Lalu dia menggagas statistika temuannya itu ya. Dan lalu untuk menghargai gagasannya itu, lalu sebutannya adalah student. Kenapa nggak disebut namanya? Karena statusnya masih mahasiswa, gitu ya, masih mahasiswa. Dalam ceritanya begitu, saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau dalam sejarahnya adalah seperti itu ya. Oke, nanti kalian bisa telusuri sejarahnya lebih detail ya. Nah baik, jadi nanti ujinya uji F ya, atau analisisnya adalah analisis ANOVA. Asumsi normalitas dan homogenitas varian sebenarnya dapat diabaikan sebenarnya ya, karena ANOVA ini termasuk statistik yang robust itu kekar ya, kokoh, tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah yang serius jika seandainya asumsi normalitas dan homogenitas varian tidak dapat ditunjukkan atau tidak terpenuhi ya, untuk ukuran sampel pada setiap kelompok yang sama. Jadi asalkan nanti jumlah sampel setiap kelompoknya sama, misalnya 30, 30, 30, 30, maka asumsi normalitas dan homogenitas varian bisa diabaikan, gitu ya. Nanti ada referensinya, saya tulis di tabel di halaman atasnya ya, yang di tabel kemarin itu. Nah, nanti prosedur menggunakan SPSS-nya caranya begini. Kemarin sudah praktikum sampai apa? Praktikumnya sudah sampai analisis perbandingan dua kelompok yang non parametrik? Iya, Bapak. Iya, Pak. Oke, menggunakan Iya, SPSS. Iya. Oke ya. Nanti kapan waktu saya ingin mengecek kawan-kawan mahasiswa waktu kita pertemuan di kelas ya, kita mempraktekkan menggunakan SPSS. Nah baik, jadi nanti pakai analyze, klik compare mean ya. Compare mean itu artinya berarti membandingkan mean atau rata-rata. Lalu karena ini satu faktor, maka one way ANOVA. Ya. Nanti outputnya seperti ini ya. Jadi kalau yang atas ini untuk menguji homogenitas variannya. Lalu muncul tabel ANOVA-nya, lalu kita interpretasikan. Ya. Jadi urutannya begini ya. Jadi ini outputnya nih. Ingat kembali kemarin kita sudah bicarakan, pokoknya uji statistik itu ya. Jadi proses pengujian hipotesis itu kriterianya adalah tolak H0 jika apa kemarin? Tolak H0 jika nilai signifikansinya Nilai signifikasinya kurang Oke. dari 0,0. ini nilai signya berapa? alfa. Ini nilai signya berapa? 0,0. 0,000. Meskipun ini kalau diteruskan mungkin ada digit di posisi yang beberapa. Begitu ya. Ini sebenarnya nggak 0 bulat ya. Tapi karena ini berhenti di 3 digit di belakang koma, nggak kelihatan ya. Angkanya nggak kelihatan. Tapi yang jelas angka ini sangat kecil dan ini lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Misalnya kita menetapkan alfanya adalah 0,05 atau 5%. Berarti kesimpulannya apa? Menolak H0 ya. Berarti kalau menolak H0 berarti menerima HA. HA-nya tadi apa? Ada perbedaan. Berarti ada perbedaan gitu ya. Oke, kita baca narasinya ini. Dari mana Tabel test of homogeneity varian terdapat perbedaan ini metode? menyajikan nilai signifikansi uji Leven. Uji Leven ini yang atas ini untuk menguji homogenitas varian. Nilai signifikansi yang ditampilkan adalah 0,904. Yang ini nih mas saya.
Jadi saya sebelum masuk ke ANOVA-nya ya, ini kan ada uji homogenitas variannya ya. Ternyata di sini nilai signya berapa ini? 0,904. Lebih kecil atau lebih besar dari alfa? Lebih besar. Lebih besar, berarti kesimpulannya menerima H0. Menerima hak nol. H0-nya berbunyi apa? H0-nya? Lebih H0. besar. Sama saja. Oh, bukan. Kalau yang ini terkait uji homogenitas varian itu hipotesisnya bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Kalau ini kan hipotesis untuk uji F-nya tadi itu, untuk ANOVA-nya ya. Tapi kalau output yang ini, yang atas ini output untuk uji homogenitas variannya. Gitu ya. Kan uji asumsinya apa tadi? Ada uji normalitas, ada uji homogenitas varian. Homogenitas. Gitu kan? Iya, Bapak. Kalau saya mau menguji normalitas, maka H0-nya berbunyi apa? Kalau kita mau menguji normalitas, H0-nya berbunyi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kan gitu ya? HA-nya berbunyi data berasal dari populasi yang distribusinya tidak normal. Jadi setiap uji hipotesis itu pasti ada rumusan H0 dan HA-nya, gitu ya. Jadi misalnya saya mau menguji normalitas, berarti kita harus tahu apa rumusan H0-nya, apa rumusan HA-nya. Uji normalitas itu rumusan H0-nya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. HA-nya data berasal dari populasi yang distribusinya tidak normal. Kalau uji homogenitas varian, H0-nya berbunyi apa? H0-nya berbunyi varian antar kelompok adalah sama. Atau dengan kata lain, tidak ada perbedaan varian atau variasi antar kelompok. Nah, begitu ya. Berarti itu namanya homogen. Ya, berarti tidak ada perbedaan varian. Kalau HA-nya berarti ada perbedaan varian ya, atau varian antar kelompok tidak sama. Begitu ya. Jadi varian antar kelompok tidak sama itu berarti tidak homogen ya. Tidak homogen itu istilah lainnya adalah heterogen ya. Jadi dari tabel yang atas ini berarti kesimpulannya apa? Keputusan yang diambil adalah menerima H0, yang berarti bahwa varian antar kelompok populasi adalah homogen atau sama. Gitu ya. Dengan demikian, asumsi homogenitas varian telah terpenuhi. Meskipun asumsi ini dapat saja diabaikan jika misalnya kondisi ukuran sampel pada setiap kelompok sama, gitu ya. Nah, baik yang ANOVA-nya intinya yang ini, yang tabel ANOVA itu ya. Tapi kalau yang atas ini adalah uji prasyaratnya, asumsinya, yang meskipun sebenarnya boleh diabaikan, yang penting ukuran sampel antar kelompok sama, gitu ya. Baik. Nah, sekarang baca tabel ANOVA-nya ya, yang bawah ini. Tabel ANOVA menyajikan nilai signifikansi uji F sebesar 0,000, yang ini nih. Ya kan? Angka sesungguhnya tidak benar-benar 0 aslinya. Ini aslinya mungkin ada angka di digit yang keberapa gitu ya. Oleh karena itu, lebih baik dalam penulisannya ditulis begini. Dikasih tanda apa ini? Lebih kecil 0,001. Yang artinya lebih kecil dari 0,001. Jadi angka ini kan lebih kecil dari 0,01 ya. Dan itu pasti lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan. Kita tadi menetapkan alfanya berapa? 5% atau 0,05 gitu ya. Berarti keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima H alternatif. Artinya bahwa rata-rata skor hasil tes antar kelompok tidak semuanya sama. Begitu kan? H alternatifnya begitu kan? Tidak semua mu sama, gitu kan? Nah, kalau tidak semua mu sama, kita kan ingin tahu tidak semua mu sama itu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kalau mau di ranking mana yang terbaik nomor 1, mana yang terbaik nomor 2, begitu kan? Karena tabel yang ini, yang ANOVA ini, dia hanya memberi kesimpulan apa? Dia hanya memberi kesimpulan tentang
bahwa tidak semua mu sama ya. Tapi kita belum tahu kira-kira kalau di ranking itu terbaik nomor 1 siapa, nomor 2 kelompok yang mana dan seterusnya. Jadi tidak semua mu sama itu apakah 1 dan 2 sama, tapi 2 dan 3 tidak sama, ataukah 1 dan 2 tidak sama, tapi 2 dan 3 sama, ataukah kemungkinannya ternyata 1 tidak sama dengan 2 dan juga tidak sama dengan 3. Misalnya begitu ya. Jadi maka selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut ya. Pasangan kelompok mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Kan ada berapa pasang nih? Tadi ada berapa pasang itu? Kan ada 4 kelompok, berarti ada berapa pasang? Nanti kan perlu kita berapa? 2. 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4. 1 dan 4, 2 dan 4, 3 dan berapa? Jadi kalau ada 4, itu berarti ada berapa pasang yang berbeda. Kalau 1 dan 2, 2 dan 1 sama aja ya, itu namanya itu sepasang ya. 1 dan 2 ternyata sama atau beda. 1 dan 3 sama atau beda. 1 dan 4 sama ataukah beda. 2 dan 4 sama ataukah beda. Terus mana lagi yang belum? Jadi pasangan-pasangan yang ada itu dari 4 itu perlu kita uji ya. Dalam hal ini nanti kita gunakan uji uji Tuke ya. Jadi untuk menguji lebih lanjut dari ANOVA ini nanti macamnya banyak. Ada namanya uji Tuke, ada namanya uji CV ya, dan seterusnya. Jadi nanti dalam hal ini kita pilih uji Tuke sama uji CV ya. Kembali ini terkait dengan nama orang ya. Untuk pengujian lebih lanjut, outputnya adalah sebagai berikut. Misalnya nanti outputnya begini nih. Nanti praktikumnya diajarkan ya. Jadi ternyata begini nih outputnya nanti. Ada berapa pasang nih? Kalau yang atas ini, yang kotak ini output kalau pakai uji Tuke. Kalau yang bawah ini output kalau pakai uji CV. Nanti bisa kita bandingkan ya. Apakah outputnya sama saja kesimpulannya ataukah ada perbedaan. Kalau pakai uji Tuke, cara bacanya begini. Jadi ini membandingkan setiap pasangan tadi itu ya. Antara 1 dan 2 lebih baik mana gitu ya. Antara 1 dan 2 apakah ada perbedaan yang signifikan? Antara 1 dan 2 apakah ada perbedaan yang signifikan? Tidak. Ada. Pak. Tidak. Tidak kan? Tidak ada. Lihat Tidak ada. signya nih. Signya berapa ini? 0,733. Tidak lebih kecil dari alfa. Berarti terima H0 kan? Iya, Berarti Bapak. tidak ada perbedaan kan? 1 dan 2 tidak ada perbedaan signifikan. Cara bacanya begitu ya. 1 dan 3 apakah ada perbedaan signifikan? Tidak. Ada perbedaan signifikan. Ada, Pak. Ada. Ini Ada, kan Kang. 0,00. Iya, Pak. Berarti 1 dan 3 ada perbedaan yang signifikan. Signifikan. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Signifikan. 1 atau 3? Yang lebih bagus 1 apa 3? Di- Dilihat dari ini, mean difference. Apa artinya mean difference? Mean Perbedaan. Rata-rata. perbedaan rata-ratanya. Ya. Perbedaan. Lihatlah perbedaan rata-ratanya. Coba bacanya begini. Antara 1 dan 2, berapa perbedaan rata-ratanya? 3,3. Kecil ya. Perbedaannya hanya 3 poin, koma sekian, ya kan? Jadi perbedaannya itu I dikurangi J. Jadi kalau rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 itu 3,3. Lebih bagus yang mana? 1 dan 2? Berarti lebih bagus. 1 dan 2 lebih bagus mana? Kan selisihnya 3. Berarti lebih besar mana? 1 sama 2? Kalau selisihnya positif, berarti pasti yang depan lebih besar. Betul kan? Kalau selisihnya negatif, berarti yang belakang yang lebih Besar. besar. Begitu kan? Berarti cara bacanya begini. 1 dan 2, jadi mu 1 dikurangi mu 2, itu 3, sekian. Berarti pasti lebih besar 1, mu 1 daripada mu 2. Selisihnya berapa? 3,3. 3,3 itu signifikan nggak?
selisih 3 itu signifikan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Ini menurut hasil ujinya. Dan 3 itu kan kecil kan? Betul nggak? Iya, Selisih 3 Bapak. poin itu kecil kan? Selisih 3 poin itu. Makanya ini dikuatkan oleh hasil uji statistiknya. Hasil uji statistiknya mengatakan tidak signifikan. Begitu kan? Oke. Sekarang baca. 1 Iya. dikurangi 3. 1 dikurangi 3 ya, atau mu1 dikurangi mu3, ternyata hasilnya negatif 24, berarti pasti mu1 lebih Kecil. kecil daripada mu3. Selisihnya berapa? Negatif Negatif Kalau 24. kalau selisih mungkin cukup dikatakan 24 gitu ya. Selisihnya 24. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang mu3. Apakah perbedaannya signifikan? Selisih 24 itu signifikan nggak? Signifikan. Signifikan, ini buktinya, ya kan? Dibuktikan dari hasil uji statistiknya 0,00. Berarti selisih 24 itu signifikan. Dan begitu seterusnya. Ini selisih berapa ini? Selisih 33. Dan itu signifikan. Berarti 1 dan 4 lebih bagus mana? 4. 1 dan 3 lebih bagus mana? 3. 1 dan 2 lebih bagus mana? 1. 1. 3. 1 dan 2 lebih bagus mana? 1. Itu kalau secara matematik. Tapi kalau secara statistik, 1 dan 2 lebih bagus mana? 2. Loh, 1. 1 dan 2 lebih bagus mana? 1. Loh, sama 2, Pak. saja. Sama saja. Kan ini menurut hasil uji statistiknya tidak ada perbedaan yang signifikan, ya kan? Halo? Iya, Bapak. Jadi Lepas. kenapa? 1 dan 2 lebih bagus yang mana? Sama saja karena Sama tidak saja. ada signifikan. Menurut Tidak ada hasil uji signifikan. statistik ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi memang secara matematik ada selisihnya sih 3, sekian. Tapi selisih 3, sekian itu kecil banget. Kecil. Dan dibuktikan dengan hasil uji statistik selisih sekian itu tidak signifikan gitu ya. Jadi nanti kesimpulan hasil uji statistik itu ya menurut hasil uji statistik ini ya. Jadi nanti 1 dan 2 disimpulkan sama saja atau tidak ada perbedaan yang signifikan. 1 dan 3 ada perbedaan yang signifikan di mana mu3 lebih bagus daripada mu1 itu ya, dan seterusnya. Sekarang lanjut 2 dan 1. 2 dan 1 itu sebenarnya sudah kita bicarakan di atas, betul nggak? Betul. Jadi ketika kita bicara Betul. 1 dan 2 itu sama aja dengan 2 dan 1. Cuma ini dibalik aja kan? Jadi cuma itu dibalik saja. Iya, Bapak. Selisihnya 1. berapa? Negatif Betul. 3. Berarti 2 yang lebih. Oke. Tapi kenapa kok ini ditampilkan kembali? Bukankah 1 dan 2 itu sudah ditampilkan di atas? 3. Bukankah 1 dan 2 sudah ditampilkan di atas? Ini sebenarnya hanya apa? Diurut aja ya. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ini pasangannya tidak sebanyak ini. Tidak sebanyak 3 kali 4. Jadi kalau ada 4 kelompok, pasangannya bukan 12. Karena 1 dan 2 sama aja dengan 2 dan 1. 2 dan 3? 2 dan 3 di atas sudah ada belum? Belum. 2 dan 4? Belum. Oke, jadi sebenarnya baris yang ini sudah di atas. 3 dan 1 sudah belum? Sudah. 3 dan 2? Sudah. Yang belum hanya 3 dan 4. 4 dan 1 sudah belum? 4 dan 2? Sudah. 4 dan 3? Sudah ya. Jadi nanti ini hanya untuk memudahkan penulisan strukturnya ya. Jadi nanti sebenarnya pasangannya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Oke, 6 ya, 6 pasang. Jadi cara membacanya begitu ya, sudah bisa ya. Jadi ternyata 2 dan 1 tidak signifikan. Terus ada lagi? Selainnya signifikan ya? Signifikan Pak yang 2 dan 3. Oke.
Kalau menurut uji menggunakan uji CV, kesimpulannya sama nggak? Kalau CV 1 dan 2 kesimpulannya sama kayak di Iya, atas tadi. Yang beda mana? Ada yang berbeda nggak? Ini ya, Bapak. Yang sorry, 3 dengan ini 4. 3 dan 3, 4. 4. 3 dan 4 itu kalau pakai uji CV, ini angka signya 0,07. Jadi kalau alfanya 5%, maka kita akan menyimpulkan ini eh, tidak ada perbedaan yang signifikan. Betul nggak? Kalau Betul. pakai Betul. uji CV. Oke ya, lihat narasinya ya di bawahnya. Nanti kawan-kawan harus bisa menginterpretasikan ya. Nanti salah satu model ujiannya saya menyajikan output, lalu kawan-kawan eh, menginterpretasikan gitu ya, bisa mengartikan nggak gitu ya, bisa membaca output nggak gitu ya. Nah baik, lihat ini keterangannya tadi, 1 komunitas, 2 itu novel, 3 itu musik, 4 itu film. Tabel multiple comparison memberikan informasi tentang signifikansi perbedaan setiap pasangan yang mungkin antara 1 dan 2, yaitu antara komunitas dan novel, perbedaannya tidak signifikan. Cara mengartikan begitu ya, ditunjukkan oleh nilai signifikansinya sebesar 0,7 dan itu lebih besar dari 0,05 gitu ya. Yang berikutnya, antara 1 dan 3, yaitu antara komunitas dan musik, perbedaannya signifikan, ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar yang tadi itu. Min skor tes siswa pada kelompok musik lebih tinggi dari, jadi yang ini, kata-kata ini eh, persis seperti yang kita baca di atas tadi ya, itu kalau ditulis kayak begini ya. Oke, ini sudah kita bacakan di atas tadi ya, dan seterusnya ya, sampai dibaca yang bawah ya. Terus ini lihat ini ya, antara 3 dan 4, menurut hasil uji Tuke ya, disimpulkan perbedaannya signifikan, ditunjukkan oleh angka signifikansi 0,046. Namun menurut hasil uji CV disimpulkan perbedaannya tidak signifikan, ditunjukkan oleh angka signifikansinya sebesar 0,079. Meskipun sebenarnya yang pakai Tuke ini sudah mendekati kan ya, betul nggak? Sudah 0,46, sudah mendekati kritis gitu ya. Nah, dalam hal perbedaan seperti ini, perbedaan hasil ya, misalnya dipilih rekomendasi berdasarkan CV dengan pertimbangan bahwa hasil Tuke juga mendekati batas kritis pada taraf signifikansi 0,05. Jadi dalam hal ini, karena sebenarnya ini sudah mendekati begitu ya, maka mungkin lebih aman membuat kesimpulan bahwa ini apa, tidak ada perbedaan yang signifikan ya, sehingga lebih aman untuk menyimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Dengan demikian, ini kesimpulan paling akhir, jika di ranking, musik dan film memberikan pengaruh positif yang tertinggi, ranking pertama. Sementara novel dan komunitas memberikan pengaruh positif yang kedua, ya, atau ranking kedua. Jadi kalau diurut kayak begitu tuh, berarti ada berapa ranking? Jadi 1, 2, 3, 4 tadi di ranking. Berarti ada berapa ranking? Ada berapa ranking? Ada berapa juara ini? Halo? Ternyata saya terlempar ya. Tadi sampai apa ya? Yang terlempar sampai apa tadi ya? Sampai apa tadi ya? Ranking, Bapak. Sampai ranking ya. Oke, saya share ulang ya. Pantesan tadi saya bertanya kok nggak terjawab ya. Ternyata saya terlempar ya. Oke, sampai mana ya tadi? Ini sudah tadi ya. Yang ini tadi saya belum terlempar ya. Jadi ternyata 1 dan 2 tadi kan sama, ya kan ya? Jadi dengan demikian, jika di ranking, musik dan film memberikan pengaruh positif yang tertinggi. Itu ranking pertama. Sementara novel dan komunitas memberikan pengaruh positif yang kedua atau ranking kedua. Jadi tadi kan ada 4 model ya. Ternyata 1 dan 2 sama saja. 3 dan 4, 3 dan 4 Ada bedanya. 3 dan 4 sama saja atau berbeda?
Beda. 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 3 dan 4 beda. Kalau dari Turkey sih signifikan, Pak, berarti berbeda. Kalau dari SPV Mm-mm. tidak signifikan, berarti sama. Oke. Dalam hal ini kita milih mengikuti hasil uji yang mana nih? CV atau TUKE? Kalau di tulisan ini sebenarnya menurut hasil TUKE pun sudah mendekati kritis kan ya, sudah mendekati melewati 0,05 kan ya. Sebenarnya lebih aman mengatakan apa? Sebenarnya lebih aman mengatakan Tidak ada perbedaan. tidak ada perbedaan signifikan ya. Berarti 3 dan 4 sama atau beda? Tidak ada perbedaan. Iya, berarti sama atau Sama. beda? Sama. Sama. 1 dan 2? Sama. 1 dan 2? Sama. 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 Sementara 1 dan 3 lebih bagus mana? Lebih bagus. 3. 1 dan 3 lebih bagus mana? 3. 3. 3. Coba ke atas tadi, ke atas 1 dan 3. 1 dan 3 selisihnya negatif. Berarti yang lebih bagus 3. 3. 3 ya. Oke. 3 tadi apa ya? Musik. Musik ya. Oke, berarti kesimpulannya musik dan film film itu nomor berapa tadi? 4 ya. 3 dan 4 ya. 3 dan 4 itu sama. Yaitu itu satu ranking ya, satu ranking. 1 dan 2 itu satu ranking. Sementara 3 dan 1 lebih bagus 3. Berarti musik dan film itu ranking 1. Terus apa tadi? Komunitas dan Komunitas novel dan itu novel. ranking 2. Jadi hanya ada 2 ranking. Betul nggak? Jadi Betul. hanya ada 2 ranking ya. Berarti musik dan film itu sama-sama baiknya, pengaruhnya sama saja ya, setara ya. Dan dia ranking 1 itu terbaik ya. Model yang ternyata memberikan efek yang terbaik. Jadi nanti kesimpulannya bisa saja ternyata 4 itu keempat-empatnya beda semuanya. Jadi kalau keempat-empatnya beda semuanya berarti ada berapa ranking? 4. 4. Ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Ya, misalnya ranking 1-nya adalah nomor 3 atau misalnya ranking 1-nya itu adalah musik. Ranking 2-nya adalah novel, ranking 3-nya adalah komunitas, ranking 4-nya adalah sisanya. Ya. Jadi bisa saja nanti kesimpulannya itu ternyata ada 4 urutan ya. Bisa saja 3 urutan. 3 urutan itu misalnya gimana? 1 dan 2 itu satu ranking ya. Itu terbaik pertama, yang terbaik ketiga nomor 4, yang terbaik ketiga nomor 3. Misalnya begitu tuh. Jadi kemungkinan-kemungkinannya ada berbagai ya. Jadi kalau ada 4, mungkin saja rankingnya ada 4. Mungkin saja rankingnya ada 3. Mungkin saja rankingnya ada 2. Temuan kita ini rankingnya ada berapa? 2. 2. Mungkinkah temuannya itu rankingnya cuma ada satu ranking? Mungkinkah? Mungkinkah ternyata temuannya itu satu ranking? Satu ranking itu berarti sama semua ya? Mungkinkah hasil uji lanjut ini ya baik CV maupun pakai 2K itu ternyata satu ranking? Mungkinkah begitu? Mungkinkah? Mungkin. Mungkinkah? Seharusnya itu tidak terjadi. Jadi kesimpulannya begini, uji lanjut ini atau uji 2K ini baru kita lakukan kalau tabel ANOVA-nya ini menyimpulkan apa? Kalau tabel ANOVA-nya ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan. Jadi kalau sig-nya ini berapa? Lebih kecil dari alfa yang 0,05. Jadi kalau sudah di sini misalnya kesimpulan outputnya itu adalah 0,7 misalnya begitu ya. Yang berarti bahwa kesimpulannya? Kalau di sini 0,7 tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan berarti semua mu sama. Berarti tidak perlu dilakukan uji lanjut 2K atau CV ini nggak perlu, begitu ya. Jadi uji lanjut ini baru dilakukan kalau kesimpulan hasil uji ANOVA-nya ini menyimpulkan ada perbedaan yang signifikan, gitu ya. Jadi uji lanjut ini
tidak perlu dilakukan kalau di tabel ini saja sudah menyimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, begitu ya, teman-teman ya. Dan kata-kata itu sudah ada di sini. Ini nih. Ini ya. Jadi artinya bahwa min skor hasil tes antar kelompok tidak semuanya sama. Selanjutnya perlu dianalisis lebih lanjut pasangan kelompok mana saja yang memiliki perbedaan signifikan. Jadi kalau sudah di sininya aja sudah menyimpulkan tidak ada perbedaan signifikan, maka yang ini tidak perlu. Kalau ini kan memang perlu, betul nggak? Perlu, karena hasil uji ANOVA-nya menyimpulkan ada perbedaan. Nah, untuk menelusuri mana yang beda, mana yang ternyata sama, itu baru perlu dilakukan uji lanjut ya, atau post hoc istilahnya ya, uji lanjut. Nanti akan dipraktekkan ya, di praktikum, dan di sesi pertemuan nanti saya ingin mengajak diskusi, memastikan bahwa kawan-kawan sudah memahami dengan baik gitu ya. Saya kira itu ya, jadi saya buat cepat ya, saya buat efektif ya, supaya apa, kita nggak perlu terlalu lama ya. Yang penting nanti kita banyak praktekkan ya dengan melalui praktikum itu, dan lalu kita perkuat melalui sesi diskusi di kelas ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya. Halo? Bapak mau izin bertanya. Ya. Kan tadi tuh yang uji lebih lanjut tuh kan ada uji tukai sama uji shape Shift. yang itu tuh Pak. Nah, itu kalau misalnya itu uji lebih lanjutnya itu harus dua-duanya atau bisa salah satunya Pak? Oh iya. Jadi sebenarnya nggak harus lebih dari satu ya. Bisa saja nanti kawan-kawan langsung milih dalam hal ini akan digunakan uji tuke. Yang paling populer, paling banyak digunakan uji tuke gitu ya. Tadi itu kita gunakan dua. Yang pertama untuk pembelajaran saja sebenarnya ya. Jadi untuk kita supaya tahu ada berbagai uji yang bisa digunakan. Dan yang kedua supaya kita bisa mengambil keputusan ketika mendapatkan hasil yang berbeda dari berbagai uji. Nanti kita akan pilih kesimpulan apa gitu ya. Jadi bisa saja nanti kita hanya menggunakan satu uji ya. Jadi yang tadi itu hanya untuk perbandingan. Nanti pada saat kita menggunakan SPSS, di situ ada pilihan uji lanjutnya mau menggunakan apa, dan itu bisa diceklis lebih dari satu. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ada berbagai uji. Kalau mau dimunculkan semuanya silakan untuk perbandingan gitu ya. Jadi tidak harus lebih dari satu. Oke gitu ya Intan ya. Iya Bapak, makasih Pak. Sama-sama. Masih ada kawan-kawan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya. Kuliah itu nggak perlu lama-lama ya. Yang penting poinnya sudah kita dapatkan ya. File yang 27 halaman itu sedang saya kembangkan, jadi itu nanti menjadi satu buku ya, yang nanti akan bisa saya bagikan ke kawan-kawan ya, sehingga lebih lengkap. Jadi nanti mungkin nggak sampai pertemuan akhir, mungkin di pertemuan ke 10 atau 11 ya, saya bisa membagikan versi buku utuhnya gitu ya. Mudah-mudahan ya diberi kesempatan. Cukup ya teman-teman ya? Halo, cukup? Cukup Pak. Ini Cukup, masuk Pak. semuanya? Masuk semuanya ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, oke. Oke, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kesuksesan, dan penuh dengan keberkahan. Saya ucapkan selamat terus belajar. Salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.